kan tetap dalam jalur-jalur. Betul. Jadi nggak terlalu melantur jauh, susah untuk masuk lagi ke Nyarinya, rel iya. gitu. Tetap ada di relnya gitu. Langsung diingatkan, langsung kembali ke meja Kopi. Kalau udah terlalu jauh keluar Ya, dari iya. Jadi mantap Kembali ke dulu. meja kopi. Yang Balik ke- kopinya udah habis. Kalau nggak gitu kan lama-lama gelut. Iya. Bisa gitu. Ya untuk selanjutnya break sebentar. Ini sponsor dari rokok Sin yang disponsori oleh rokok herbal. Iya. Ada Propos, ada Sinergi, ada Kujang Mas, Dan yang ada apa sapu jagat dan banyak jenisnya yang lain-lainnya. Ini alhamdulillah di teras kopi ini juga menjual. Siapapun yang berminat dan punya keinginan untuk hijrah ke rokok herbal, kami persilahkan dan hubungi kami di teras kopi atau hubungi ke Bapak Nanang yang berada di depan teras kopi di perumahan Gria Persada Indah. Barangkali bapak-bapak atau yang lainnya rekan-rekan mau berhijrah kepada rokok Sin atau Sin herbal, kami persilahkan. Disponsori oleh Sin Herbal. hidup lebih, berarti gimana ya slogannya? Hidup lebih sehat. Mungkin anaknya ya, hidup lebih sehat dan juga gimana ya kira-kira enak mas pakai. Merubah polusi menjadi terapi. Enak tuh. dari polusi Dari polusi Nah, menjadi polusi terapi. 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 Oh bagus tuh. Jadi polusi menjadi terapi. Motonya. Motonya kan. Tapi sama kayak balik lagi ke kopi. Ya. Dan balik lagi ke teras Ngopi. Biar nggak jauh. Iya. Dari relnya. Ya mungkin kedepannya buat teman-teman subscriber dari Teras Ngopi dibantu juga subscribe-nya, like, komen juga, dan juga dipersilakan untuk teman-teman penonton untuk selalu support dengan cara subscribe dan juga dengan cara memberikan saran, komentar, masukan bila mana teman-teman penonton ingin dibuatkan ataupun materi yang ingin dibahas di Teras Ngopi, silahkan di komen aja, diberi masukan, saran. Di situ silakan komen, berikan masukan dan sarannya tentang materi apapun. Nanti mungkin kita di sini bisa bahas dengan Pak Ustadz Kanji nanti misal tentang Kita sama-sama belajar. ya bila mana tentang keagamaan, terus kenapa pengen dibahas di Teras Ngopi, silahkan di komen aja gitu, ataupun pengen tentang apa kita dipersilakan gitu untuk kemajuan bersama untuk Teras Ngopi gitu. Jadi nggak menutup-nutupnya ataupun untuk inspirasi dari luar ya Pak ya, untuk merubah ataupun memberikan terobosan baru di Teras Ngopi ini gitu, supaya tidak monoton ataupun bisa bermanfaat untuk semuanya lah, bisa menghibur, memberikan mencerahkan juga faedah buat penonton gitu, enggak mengedukasi juga, betul mengedukasi. Teras Ngopi itu sebagai solusi. Nah itu mudah-mudahan ke depan seperti itu yang diharapkan kita semua. Slogannya gimana? Segelas Kopi segelas kopi membuat pikiran menjadi cerah. dari kopi Kapal. api. Iya. Kontribusi. Dari polusi menjadi Solusi. terapi. Terapi. Iya. Kembali lagi ke Ke Teras Ngopi. Teras Ngopi. Silakan Jadi gini. yang mau bertanya kembali lagi. Tadi lupa lagi. Lah repot lupa lagi. Balik lagi posisinya nanti pasti keinget lo. Kalau begini kan langsung normal. Tadi kita ke suara normal. Ini normal. Kasih posisi, kasih Ini posisi. normal. Kalau tadi kan posisinya begini, langsung nundutan. Iya. Sekarang sini Ada inspirasi. inspirasi misalnya habis makan ini satu. Udah enggak? Udah nggak kuat. Ayo, Ayo lagi ya? atuh. Ditungguin. Ditungguin tadi buat. dari kemarin Udah, nungguin. isi dulu yang sama yang lain sebelum jernih ini. Kopi dulu. Silakan yang mau bertanya, Mas Tanya Pagi dulu. silakan bertanya kalau misalkan ada yang nggak paham apa aja ini tentang Mas. keagamaan. Ya, udah terus. Terus.
apa tuh ngebahas apa kira-kira? Tadi Ya kan udah kita ini aja. udah wudhu ya. Nggak fokus nggak ini kan untuk pembahasan yang model tadi Ya, menjabarkan at-tuhuru minal iman. itu Bersuci sebagian dari iman. An-nazafatu minal iman. Kebersihan daripada iman. Tak, itu untuk sementara dibahas lagi untuk masa yang untuk Nanti kita jelaskan lagi di yang akan datang. nah, tetap nanti walaupun kita tetap dari wudhu itu maksudnya ke batal-batal boleh dan juga lain ketika sebagainya. ngebahas sholat ada pertanyaan dari wudhu lagi. Iya ada gitu jadi pastinya masih dalam posisi begitu pasti patalina masih gitu. Iya, Tapi jadi kalau ada sekarang masih ada waktu ya bisa bertanya lah. nah itu jadi masih ada Enggak dibatasi kan. pakuan pakaitnya kemana ya bahasa Indonesia. Jadi Saling berkesinambungan. jadi saling berkesinambungan. Seperti mata rantai. Mata rantai terkait. Ya kalau disambungin, kalau nggak disambungin tetap aja matanya satu. Ininya mana? Jadi gitu ya. Jadi istilahnya walaupun masuknya kemana kalau tetap di keagamaan kecuali ke Al-Quran mah kan nggak masuk ke apa ya batal ini ya gitu masuk gimana gitu. Ya enggak, ini sekarang gini, tadi kan udah nggak apa-apa mau bertanya sekarang misalkan setelah ini sekarang masuk ke sholat nih. Sebetulnya sholat itu kalau Al-Fatihahnya bermasalah kira-kira menurut pandangan dari agama itu seperti apa Ustaz? Nah, itu. Di Al-Fatihah itu termasuk rukun kauli. Yang namanya rukun itu kan wajib. Ya. Berarti Fatihah itu harus fasih. Dan Al-Fatihah harus benar fasih. Otomatis kita harus selalu ngaji terus. Jangan bosan-bosan, jangan merasa cukup. Kita udah banyak ilmu, merasa cukup, udah sampai segini aja misalkan kita udah cukup, itu bodoh katanya. Jadi orang yang ahli ilmu itu merasa kurang, terus selalu mencari dan mencari. Selalu introspeksi dalam bacaan. Iya, introspeksi. Nah gini Pak Ustadz, kan banyak sholat ya, kita hafal bacanya, tapi pas kita mulai sholat kita jadi lupa. Nah, pikun itu. Lupa di dalam Fatihah atau surat. Suratnya Misalkan surat, Iya. lupa mau dilanjut gak bisa, di belakang gak ada yang ngasih tahu. Misalkan kita jadi imam gitu, ya udah langsung sujud aja, langsung ruku. Misalkan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin mau diteruskin nggak apa, ya udah Udah langsung sampai di situ. Allahu Akbar sampai di situ aja udah. Atau misalkan Qul huwallahu ahad, lupa lagi, ya udah langsung ruku aja. Berarti cuman bacaan ayatnya masih sedikit dan nyampe selesai. Kalau ibarat sah mah sah saja bacaan surat, ya, kecuali kalau Al-Fatihah itu harus sampai selesai. Kalau kita lupanya di surat sesudah Al-Fatihah misalkan lupa di tengah-tengahnya mau baca kulhu aja sampai lupa ya, mungkin karena banyak pikiran mau lebaran, waduh belum beli baju, sampai surat kulhu juga lupa misalkan. Kadang-kadang Ya udah langsung ruku aja. itu kadang-kadang dia jadi imam juga kadang-kadang kalau baru bentar langsung nangis kul nah Kulu. ya gitu Langsung jadi nangis. Nangis sebab tak apal ya. Hiji eta kadona udah grogi udah ngedon grogi biasa. udah ngedon inna lillahi rajiun gitu langsung ruku Allah Ada surat yang terbiasa itu yang pendek berhubung ayatnya diulang-ulang kan ada lupa itu. iya Itu kedua yang jelas yang biasa Wala itu nama abud wala ana bidu mabad wala antum. Nah, iya, wala. Beres-beres itu. Kan bulat balik. Daripada maksain terus jadi bikin kesel mama udah langsung ruku. Udah langsung jadi wal asri. Sering itu. bukan sering lagi contohnya kemarin juga begitu suruh adan ada yang kelewat gitu. Tuh. saking groginya Iya ayat al-falahnya dilewatin aja nggak dibantu. nggak dibaca maksudnya itu Ustadz Mang Amin jadi udah Saya alafala.
Hayang alal falah. Ay alal falah. Hayang alal kabeh ya. Gitu. Jadi habis baca hayal sholat langsung ke Allahu Akbar ini Iya, hari Allahu terakhir. masalah hukum membatalkan sholat Ya untuk ke depannya. jelas, kalau mau bertanya dari sekarang juga nggak masalah, masih ada waktu. Makanya tadi saya arahkan ke masuk ke arah sholat, area sholat. Nah, diawali dari kita kan tadi dari sebenarnya dari niat ya. Setelah niat kita akan membaca Al-Fatihah. Makanya saya ambil yang diambilnya ke Al-Fatihahnya yang memang benar-benar kita itu harus maksimal mempelajarinya kan. Makanya pada saat kita sholat kan memang Al-Fatihah itu mudah. Semua kalangan itu bisa karena anak kecil. ya, termasuk anak kecil sampai orang tua kan itu. Cuman kan yang jadi masalah banyak bermasalah di bacaannya. Itu makanya ketika kita membaca Al-Fatihah itu bacaannya itu bermasalah, misalkan memang mereka itu atau tidak paham atau memang nggak tahu, mereka itu tanpa bacaan dengan baik dan samar, terlalu banyak yang samar atau hukum bacanya juga kita dipakai. Nah itu untuk mengenai itu dari sisi agama dan dengan menjadikan sholat itu akan menjadikan sah atau sholat itu rusak gitu. Nah dari sisi proses sendiri itu seperti apa gitu. Makanya ini semua juga pasti menjalankan sholat kan. Itu 5 waktu udah pasti dijalankan kan gitu. Dan dalam satu waktu itu ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat begitu. Pasti Al-Fatihah itu dibaca terus. Gitu. Makanya kita pertanyaan mudah ditanyakan kepada Ustaz biar kita paham semuanya. Agar mereka mau belajar gitu Ustaz. Salah satu orang yang bertakwa itu banyak ketakutan, banyak kewaspadaan. Tandanya orang takut, tandanya orang waspada itu banyak kehati-hatian. Oleh karena itu takut ketika kita sholat takut nggak diterima, maka kita pelajari ilmu sholat, termasuk membaca Al-Fatihah, kita pelajari bacaan dan makhrajul huruf, termasuk syaddah, sakna, huruf besar, huruf kecil kita harus lebih hati-hati, teliti, jangan sampai yang kecil digedein, yang gede dikecilin. Alhamdulillah misalkan kecil jadi gede. Misalkan Pak Amin dapat rezeki, dapat milik, misalkan dapat uang kaget, jadi gede haknya itu. Alhamdulillah. Sama rezekinya gede. Jadi Oh. haknya di rumah jadi gede gitu. Tetap latihan, tetap gak boleh dirubah. Iya. Jadi jangan bosan lah, pokoknya jangan bosan untuk belajar. Jangan malu untuk mengkoreksi diri sendiri. Kita koreksi ibadah kita, baik itu di puasanya. Bentar lagi kan kita akan bertemu dengan bulan puasa. Kita akan bertemu dengan bulan Rajab, bulan Roah. 3 bulan itu Rajab, Roah, puasa itu bulan agung, bulan ini. Alangkah baiknya mulai dari sekarang kita bahas dari sucinya, dari sholatnya, dari puasanya. Jadi boleh kabula kabale. Itu ulah sare. Ulah sare. Ini juga jadi ingat bulan puasa. Ketika kita wudhu kan pakai berkumur. Kalau sekira-kira membatalkan itu sebatas sunnah, boleh ditinggalkan kalau berkumur. Baik kalau sedikit rukunnya aja. Nah, sedikit aja nggak boleh. Jadi jangan gini, ambil aja, plok, wah basah semua, nggak bisa diseburin itu malu sabaro. Daripada membatalkan itu mending dihilangkan, dilewat istilahnya. Diambil rukunnya aja. Rukunnya aja, yang pardunya, jadi langsung ke muka. Saya kalau mengambil sedikit misalnya kain, nggak apa-apa, ya, tapi harus bersih, jangan sampai ada ketelan sedikit. Apalagi yang membasuh hidung.
Wah, diginiin masuk udah basah. Gelas dicopot lagi. Jadi gua gayung. Gayung. Kalau Bang Amin mah nunggu lupa emang ya. Nasi piring. Sengaja, kalau nggak disengaja, misalkan lupa kita lagi puasa, Nggak apa-apa. wudhunya seperti nggak puasa, itu namanya lupa nggak apa-apa. Boro-boro wudhu, boro-boro wudhunya kita udah jam 7 pagi misalkan, Biasa nyarap. lupa makan sarapan. Ada nasi harus sama Biasa wudhu. nyarap. Baru keingetan. Aing geus subuh teh ingat gini. Rezeki ya Tam. Rezeki. Rezeki tapi nambah cenah. Ya, kalau nambah bukan rezeki cuma Pak. Melunjak kan tanggung. Ya malah kalau untuk di daerah Wadi Istiqlal terus itu apa dari Arab itu memang ada satu untuk mempelajari di bidang untuk yang ada, terus apalagi ya untuk imam itu benar-benar ditelaah dulu sama juri-jurinya, diseleksi dulu. Jadi emang ini nggak layak. Cuman kalau di sini diseleksi banyaknya nggak mau. Banyak mau eueuh nu lulus. Bukannya nggak mau. Lulus. Cuma jadi kosong. Cuman hiji paling dia nu lulusna Pak Umar. Itu anu adan kan di sana mah diseleksi. Kayak gini Pak Ustadz, saya mau nanya Pak Ustadz. Kayak tadi kan ngebahas masalah Al-Fatihah ya. Tapi kan kalau misalnya kita balik lagi ke tempo dulu kan Al-Fatihah itu kan zamannya apa namanya, karena wali kan Al-Fatihah tuh kebanyakan kan yang pada kalau udah lidah Jawa kan Al-Fatihah ngalamin gitu. Alhamdulillah gitu. Itu gimana Pak? Ya belajar mah harus, adapun hasilnya gitu terus lidahnya udah Iya, lidahnya udah pasrahin lagi. Udah karakter lidah. Misalkan kalau di daerah situ ada pilihan nih, ada semua ngalamin tapi yang satu lagi enggak nih, beda, lebih paseh lah. Iya. Itu ambil Udah satu Ngalamin baik. satu daerah misalkan ada yang pinter dua, ambil kelebihannya. Oh ini mah pinter semua tapi dia yang satu udah punya keluarga, ambil yang udah berkeluarga. Jadi ambil kelebihan ya senior. Ini misalkan udah punya anak satu, ini punya anak satu, kelebihannya apa lagi? Istrinya lebih cantik. Boleh tuh. Itu jadi syarat Prioritas berarti, prioritas ya. Iya. Syarat itu syarat. Iya. Jadi ambil kelebihannya, misalkan kita ini sama-sama pinter Fatihah ya. Sama-sama pinter, istrinya cantik semua. Tapi ini duda. Ah, iya. Ini duda, cari yang duda. Pokoknya ambil kelebihan. Kelebihan. Pak Ustadz, saya mau nanya lagi nih. Ya udah. Kalau sholat kan biasa kan Nggak ada yang gatel kayak gitu. Ah. Itu tetap sah, ini sesuatu terus. Oh, cara garuknya. Kalau gatal mah ya itu emang kita ya apa ya? Godaan ya, Pak? Garuk ya godaan. Godaan berarti kalau Ada Kalau caranya, cuman Pak. caranya Ada kalau caranya menggaruk. untuk menggaruk. Misalkan ini gatal nih atau di pipi gatal. Hmm. Nah, gini aja nih. Ini harus nempel atau bahasa Di kaki. Jangan gini. Nah, Kalau di kaki. kalau di kaki tahan aja, masa turun dulu. Di sini. Ya kalau di punggung mah yang di belakang tolong garuk gitu aja udah. Nah, Pakai sisir gitu ya.